Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Mungkin langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tulisan saya yang berjudul Kesetaraan Ontologis Feminisme Islam dalam Konsep Ketaatan Perempuan. Studi tentang pemikiran Rifat Hasan. Background atau konteks dari penelitian ini, di mana kita sama-sama tahu bahwa kesetaraan gender itu selalu menjadi isu utama yang hangat diperbincangkan, menjadi tema tersendiri dalam pemikiran Islam kontemporer. Kemudian feminisme Islam menekankan harmonisasi antara feminisme Barat atau feminis sendiri dengan tauhidi, konsep tauhidi yang disinggung juga ya tadi, konsep tauhidi atau keadilan. Nah, tentunya eh, kita harus disclaimer dulu bahwa feminisme Islam itu berbeda dengan feminisme Barat. Feminisme Barat itu lahir dari sekularisme, sedangkan feminisme Islam itu lahir dari konsep keadilan. Kemudian kita juga lihat bahwa hasil interpretasi feminisme Islam itu banyak yang menyelamatkan perempuan, namun juga terkadang seperti meninggalkan hukum normatif literal. Misalnya contoh poligami yang literalnya ya secara literatur itu boleh, kemudian menjadi tidak boleh gitu. Beralih kepada ideal moralnya, tujuan dari ayat itu apa sehingga itu yang dicapai meskipun dengan jalur yang tidak literal gitu ya. Nah, dari keadaan itu, maka timbullah permasalahan di mana kesetaraan ontologis oleh feminisme Islam terlahir dari pendekatan normatif, idealis. Atau di sini Rifat Hasan sendiri menyebutnya an entry point, di mana dia melihat perbedaan atau kesenjangan di kehidupan nyata, kemudian ingin dirubah dengan an entry point-nya itu adalah agama. Jadi realitas, kemudian ingin dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Dirubah dulu pemahaman agamanya seperti itu. Kemudian prinsip etis atau keadilan Tuhan atau kalau Rifat Hasan sendiri menyebutnya konsep ihsan, di mana orang itu berbeda-beda, ada yang lemah, ada yang kuat, sebagaimana seorang ibu yang berbeda gitu menunjukkan kasih sayangnya kepada anaknya sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian feminisme Islam dianggap masih terjebak dalam logika kolonial, di mana pengalaman non-Barat itu dianggap tidak valid. Jadi paradigmanya masih kebarat-baratan. Kemudian perubahan pemahaman terhadap posisi serta konsep ketaatan perempuan. Objektifnya di sini tujuannya menganalisa kesetaraan ontologis dalam pemikiran Rifat Hasan terhadap ketaatan perempuan melalui interpretasinya dalam ayat penciptaan perempuan, posisi atau ketaatan perempuan serta hijab. Reset question, bagaimana penafsiran Rifat Hasan terhadap ayat penciptaan perempuan, ketaatan perempuan dan hijab, dan apa makna ketaatan perempuan itu sendiri? Literatur review, kita berkutat pada feminisme Islam dan konsep tauhidi atau keadilan, teori kesetaraan ontologis yang lahir dari tauhid tadi ya. Jadi konsep tauhidi melahirkan kesetaraan ontologis dalam feminisme Islam. Kemudian metode pendekatan dan prinsip metodologis Rifat Hasan sendiri. Metodologi, penelitian kualitatif deskriptif, pendekatan analisis naratif, dan sumber data berbasis literatur. Ini masih seperti umumnya tafsir, kajian tafsir ya, metodologinya. Kemudian hasilnya, kami menemukan bahwa Rifat Hasan percaya bahwa perempuan tidak diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ketaatan muncul dari tanggung jawab moral dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta hijab hanyalah pakaian sesuai dengan rasa kesopanan. Nah, ketaatan perempuan sendiri itu dipandang bersifat individual atau setara di mata Tuhan, jadi tidak hierarki, muncul dari tanggung jawab moral. Nah, mungkin ini singkat saja diskusi terkait kesimpulan tadi, ada dua, yaitu perpindahan dari hukum literal ke nilai-nilai moral. Misal, dalam penciptaan perempuan, wa khalaqa minha zawjaha, maka di sini nafsul wahidah diartikan dengan single source, yaitu um, single source itu single source itu seperti as apa? Mohon maaf ya. Jadi kami ulangi penciptaan perempuan wa khalaqa minha zawjaha itu
diartikan laki-laki dan perempuan itu sama dari sumber yang sama. Single source itu sumber yang sama dan memiliki kedudukan yang setara. Nah, kemudian ketaatan perempuan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu bukan sebagai pemimpin, tapi provider yang menjaga keamanan dan ekonomi. Nah, ketika provider itu tidak bisa menjalankan kewajibannya, maka kepemimpinannya pun dipertanyakan, gitu ya. Dan ini hijab menurut Rifat Hasan itu tidak hanya menutup wajah, bahkan bisa tidak menutup wajah sama sekali. Jadi ini sesuai dengan kepantasan karena ideal moral atau tujuan dari ayat itu adalah untuk menjadikan wanita dihormati. Nah, kemudian ketaatan berbasis etika, di mana ketaatan muncul dari tanggung jawab moral dan kesetaraan dengan laki-laki di mata Tuhan. Conclusion atau kesimpulan bahwa kesetaraan ontologis feminisme Islam melahirkan konsep ketaatan yang berbeda dengan eh, ketaatan menurut ulama pra-modern. Ketaatan perempuan bersifat etis bukan hierarkis. Kemudian metodologi yang digunakan masih belum terlepas dari sudut pandang Barat. Contohnya misalnya penafikan hadis sahih ya, jika itu bertentangan dengan ide moral menurut Rifat Hasan maka itu ditolak. Kemudian ada komparasi ayat yang masih subjektif. Dan juga disinggung sebelumnya bahwa jalurnya saja sudah berbeda. Jadi dilihat dulu fakta di lapangan, kemudian ingin dirubah melalui agama seperti itu. Ada referensinya, kemudian tantangannya. Jadi semangat feminisme Islam harus lebih dari sekedar upaya inkorporasi pemikiran Barat terhadap tradisi Islam, di mana warisan androsentrisme ya, dalam tradisi keilmuan Islam itu harus ditumbuhkan lagi. Jadi tidak berkutat pada pola pikir Barat. Bisa saja sesuatu yang dipandang Barat itu tidak menghormati dalam tradisi Islam itu justru cara Islam menghormati perempuan itu misalnya dalam hijab ya hukum hijab. Mungkin sekian dari saya, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.